Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rojoko ya teman-teman. Hari ini sore-sore lama nggak dokumentasi sapi saya. Nah ini tujuannya untuk dokumentasi sapi saya saja bro. Nah, saya sedikit sharing. Waduh, layanan Tegalan Rono rek. Tahu bre. Ini kandang saya lahannya seperti ini bro, di dekat-dekat kandang. Nah, ini saya mau, kan biasanya kita kurung nih padet ini. Mana ini? Dulu. Ayo kita cari. Nah ini dia pulang teman-teman. Saya sedikit cerita teman-teman. Nah ini jadi yang padet lari-lari itu adalah anak dari sapi pegon. Saya tadi membersihkan kandang ya. Dari kemarin nggak sempat bersihkan kandang, belum selesai, terus tak lepaskan. Ternyata lari-lari biasanya kita kurung di sana, kita pagar, dan ini senang sekali dia terlepas. Nah untuk pedet ini umur, pokoknya lahirnya itu punggahan bro. Punggahan itu terawih pertama saat bulan Ramadan. Nah sekalian nih kita kasih nama. Kita kasih nama Punggah aja ya, biar aku inget, buat pengingat-ingat aja. Ini depan kandangnya kita kotor, belum sempat membersihkan teman-teman. Nah kesana malah. Keluar main, mumpung tak buka. Ini kita beri nama Punggah aja bro. Nah gimana teman-teman, umur 2 bulan lebih dikit, 2 bulan 3 bulan jalan ini bro. Umur 2 bulan dia. Dan ini kakaknya teman-teman, kakak kandungnya. Jaraknya, calving intervalnya cukup lama babon ini teman-teman. Itu dan ini barusan poel ini susut bro. Kemarin habis ini giginya baru poel ompong gitu, terus nggak begitu lahap makan dan minum makan comboran, akhirnya susut. Ini agak lemes dia, nggak begitu, dan nggak sempat memandikan teman-teman. Waktu saya tidak nutut untuk memandikan seperti sapi-sapi teman-teman yang kinclong begitu. Dan ini orang yang biasanya membantu ngerawat sapi atau ngarit di sini, yang kerja di sini beberapa hari libur bro. Nah kita coba sedikit sharing. Kalau yang ini comborannya ya konsentrat saja tanpa apa-apa ini teman-teman. Tapi udah seminggu lebih, sekitar 10 harian ini rewel, makannya nggak mau ini teman-teman. Ini belum ada namanya bro, apa ya namanya ya. Umur 2 tahun ini, 2 tahun lebih 2 bulan ini. 2 tahun lebih 3 bulanan lah sekitar itu. Pokoknya bulan 3 2019 lahirnya itu. Sekarang berarti 2 tahun lebih 3 bulan teman-teman itu. Saya tahu persis karena memang hasil peranakan sendiri. Kalau yang ini umur 2 bulan lebih sedikit, nggak tahu tepatnya, pokoknya punggahan bro, pas punggahan, namanya Punggah aja wis. Bahasa Jawanya awal puasa itu punggahan bro. Kita beri nama Punggah saja wis, gak apa-apa. Dia saya kleweri tali teman-teman, itu fungsinya buat supaya ndak geli nanti kalau saat dipasang tali. Itu saya kasih tali klewer. Kemarin kita kasih kalung hilang, copot, terus belum sempat kasih lagi. Tapi itu tali tambangnya ini saya kasih gitu supaya dia nanti kalau ditali nggak kaget lah, tak awer-aweri begitu lah bahasa Jawanya teman-teman. Gimana teman-teman, pedet saya ini anaknya pegon loh ya, bukan babon super loh, anaknya pegon. Kalau anaknya babon super
harus dong super gitu ya. Tapi ini anaknya Pegon 2 ini. Nah bedanya dulu bagusan yang pedet ini daripada yang kakaknya itu dulu. Itu halo 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 punggah iki wedhus iki lapo ya. Nah kalau yang besar itu aku kasih nama siapa ya? Aku kalau untuk sapiku sendiri itu nggak ini ya bro, nggak begitu pede ya kasih mengistimewakan begitu, karena memang bukan sapi istimewa ya, sapi-sapi biasa lah kalau punya saya itu sampai ke sana nggak ada namanya teman-teman, nggak ada namanya semua itu ada juga yang di sini misal ada yang sah korban cuman 2 teman-teman, itu ada 1 dan 2 ini udah sah lah, udah dewasa loh, kemarin udah ganti gigi, udah poel. Ya seperti ini bro, di sapi di kandang saya ini sudah nggak kamandikan sekitar 2 bulan ini. Itu kotor begitu. Awal mandian terakhir kayaknya pas dia kecil ini, puasa itu kayaknya, atau lebaran. Lebaran. Gimana bro, kasih jujur ya, aku ini nggak mendewakan sapi saya, atau nggak ngelem sapi saya, atau nggak memuji-muji sapi saya. Gimana teman-teman, aku beneran takok kalau pada umumnya di pasaran ini yang besar itu kira-kira di angka harga berapa. Kemudian misalnya ini kan rencananya, karena memang ini hasil belajar saya bro, ini hasil belajar loh teman-teman, buat teman-teman yang bully, wah Mas Darmaji ini apa, aku kan sorry ya bro dibilang youtuber kok sapi ini elek-elek, ya nggak apa-apa bro, karena memang Rajokoyo Channel sekali lagi saya sampaikan dibuat itu atas dasar belajar, atas dasar dokumentasi kandang, bukan untuk mengajari, tapi untuk belajar yang saya dokumentasin akhirnya berkembang begitu awalnya. Dan ini teman-teman memang hasil praktek saya, ini memang hasil praktek saya memelihara sapi mulai pedet kecil 2019 itu sampai sekarang, dan saya kasih perawatannya nggak disiplin teman-teman. Jadi kedisiplinan itu buat menurut saya setelah saya praktek, setelah saya pelihara sapi, kedisiplinan itu memang perlu teman-teman. Kasih makan jamnya gitu. Tapi di sapi saya ini nggak disiplin banget ini. Bahkan tadi malam saya ngombor jam 12, karena tadi malam kan penurunan sapi Madura itu, teman-teman pasti udah nonton toh sapi Madura pas di Mas Rudi itu. Nah itu saya belum nyombor itu, bahkan belum membersihkan kandang sama sekali, yang penting dia makan begitu. Nah lalu disiplin itu perlu ternyata teman-teman. Ini saya masih mengupayakan mencari anak kandang yang apa ya, yang standby terus, maksudnya siap setiap hari gitu. Di sini mungkin agak sulit cari itu, selain untuk ngurusi sapi ya serabutan di sini begitu ya mau saya, tapi masih belum, ini masih rencana teman-teman, masih belum nemu orang. Nah ini seperti ini kan, ini apa, sisa pembuangan itu ketika saya keburu-buru pagi itu harus segera berangkat, pokoknya saya bersihkan palungannya, saya buang di sini, belum ini teman-teman, belum dibersihkan. Nah sorry ya bro, saya ini sharing sambil cerita pengalaman saya. Pedet ini di 2 bulan pertama, di sekitar 1,5 bulan pertama itu air minum tersedia teman-teman. Nah air minum tersedia, jadi sering minum air putih, air mentah itu. Nah kemudian susunya tidak diminum akhirnya dia itu. Nah akhirnya saya minuman otomatisnya itu, lubang minuman itu saya tutup. Apa sih? Terus sekarang dia nggak minum air putih. Katanya teman-teman saya sharing ke ahli-ahli breeding yang hasilnya bagus-bagus itu,
jangan dikasih ini apa, air putih, air. Lebih baik dia minum susu murni dari induknya saja, karena bisa memicu cacing dan sebagainya, katanya gitu. Nah ini saya sudah belum 1 bulan sih, iya sekitar 2 mingguan lah memang saya tutup ininya, lubang air minumnya teman-teman. Jadi seperti itu. Ini hanya sharing ya teman-teman, buat samen yang berpendapat kasih masukan nggak apa-apa, saya terbuka orangnya, terbuka. Bahkan saya seneng kalau dikasih saran. Ini ada kemarin yang saat di video dia umur sebulan, ada yang saya lupa itu namanya, yang kasih saran, Mas kasih ini apa, gemuk A. Itu kebetulan saya belum beli gemuk A sampai sekarang. Saya kasih konsentrat perah itu, nggak tahu sih sesuai apa enggak adanya itu. Nah karena yang paling cocok saya itu konsentrat sawi perah, itu eswitnya. Itu Baben itu mulai belum hamil itu saya kompor konsentrat, terus kemudian hamil muda itu saya kompor tetapi airnya sedikit, tetap saya kompor airnya sedikit. Dan terus semakin usia kehamilan semakin tua itu tetap saya kasih banyak komporannya, bahkan sekali makan bisa 4 kilo konsentrat. Yang saya kasihkan itu konsentrat penggemukan yang paling jelek ya kemarin. Nah sekarang setelah dia melahirkan itu saya kasih eswit yang merah, yang S35 yang bagus lah. Saya cocok sekali kalau ya eswit yang 35 yang bungkusnya merah itu. Ini teman-teman, sharing ini bro, sharing. Nah ini kira-kira kan rencananya, karena memang kebanggaan tersendiri pelihara dari kecil, peranaan sendiri. Ini kira-kira bisa nggak jadi ya minimal 800 kilo gitu nanti. Saya lupa ini kemarin pas timbang itu berapa ya, lupa aku. Nah ini kira-kira menurut teman-teman ini nanti potensi nggak sih? Kalau dilihat kakinya dia kuat nggak untuk menopang di pelihara 1 tahun lagi, kira-kira ini kuat apa enggak bro? Ini hanya saya minta saran kepada teman-teman. Kalau nggak kuat nanti karena ya mungkin hari ini nggak saya jual teman-teman, walaupun momen kurban dan sudah sah kurban, mungkin nggak saya jual karena kondisinya kurus ini, termasuk kurus ini teman-teman. Kemarin gemuk kok, lebih gemuk. Dan ini yang saya tanyakan teman-teman, yang saya ragukan itu kakinya kan terus terang ya, saya bicara apa adanya, nggak plek, nggak batok mengkurep kayak punya teman-teman yang super enggak. Karena memang tempat saya mungkin ya, ini pembelajaran buat saya juga, tempat itu juga berpengaruh terhadap bentuk kaki mungkin ya bro. Ini punya saya memang ini adalah kandang salah desain. Waktu itu ada kontennya waktu itu bro, 3 tahun lalu atau berapa itu ada kontennya kandang salah desain, jangan ditiru itu. Ini kandang saya dan belum melakukan renovasi. Nah itu saya nggak pakai karpet dan agak miring juga itu pak tukangnya, miring. Nah itu hasilnya seperti ini bro, kakinya itu. Dan nggak pernah saya potong, saya kesulitan motong kalau sendirian. Nah seperti itu teman-teman, saya minta pendapat ini misalkan dipelihara 1 tahun lagi kuat enggak ini teman-teman. Nah kalau yang ini pedet ini, kalau menurut saya pribadi melihat babotnya yang pegon seperti itu, keluar ini pedet segini, itu saya bersyukur banget ya. Saya pikir nggak terlalu jelek lah, saya seneng sekali ini bro, sumpah. Walaupun nggak super, tapi saya bangga bisa cetak, bukan cetak ya, pokoknya melihara dan keluar pedet ini. Karena di tengah-tengah kesibukan saya membuat konten, kerja dan sebagainya, sapi itu kurang terurus di saya teman-teman. Nah terus terang seperti itu, kurang terurus dan kurang maksimal lah. Saya hanya pokoknya mangan
itu aja biasanya bro. Jadi itu teman-teman ngoceh saya sore hari ini. Saya bersih-bersih kandang belum selesai dan saya tutup dulu teman-teman. Terima kasih buat kasih saran tenanan bro, bapak-bapak bolo-bolo Rojokoyo channel, kasih saran bagaimana yang saya tanyakan tadi, silahkan di komen bro. Oke bro, tak tutup dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam ngarit, salam guyub rukun ABBSI.